Di dunia trading, ada satu kata yang sering banget kita dengar, tapi sering juga disalahpahami. Kata itu adalah konsistensi. Banyak yang ngira ini cuma soal sifat, padahal ini adalah skill. Dan di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar tuntas kenapa skill konsistensi ini jadi kunci utama buat membuka kekuatan probabilitas dalam trading. Pasti sering banget dengarkan nasihat ini, manfaatkan probabilitas biar ada di pihakmu. Ya, ini kayak mantra sakti di dunia trading. Semua strategi yang sukses, dasarnya ya ini. Kedengarannya sih simpel banget ya kan? Tapi, nah, disinilah masalahnya sering muncul. Gimana kalau ternyata bukan pasar atau strateginya yang salah, tapi justru tindakan kita sendiri, reaksi kita sehari-hari, yang justru jadi penghalang terbesar dan malah menyabotase peluang kita buat berhasil? Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Oke, pertama-tama kita bahas dulu satu paradoks. Soalnya ada kesalahpahaman yang lumayan besar soal gimana probabilitas itu sebenarnya bekerja, apalagi kalau kita ini udah terobsesi banget sama hasil jangka pendek. Ini dia nih poin paling pentingnya. Probabilitas itu bayangin aja kayak kura-kura, bukan kelinci. Geraknya lambat tapi pasti. Manfaatnya itu baru bakal kerasa buat orang-orang yang super disiplin menjalankannya dalam jangka panjang, bahkan jauh sebelum hasilnya kelihatan. Kenapa gitu? Gampang aja, karena probabilitas itu nggak peduli sama perasaan atau harapan Anda. Dia cuma peduli sama satu hal, proses yang diulang terus dan terus dan terus. Oke, jadi kalau probabilitas itu butuh waktu buat bekerja, terus syaratnya apa dong? Nah, ini yang membawa kita ke inti pembahasan kita. Supaya probabilitas itu benar-benar berpihak sama kita, ada satu syarat yang ya nggak bisa ditawar-tawar lagi, konsistensi. Coba deh kita ubah cara pandang kita sedikit. Tujuan utama trading itu bukan buat menang di setiap transaksi, lupakan itu. Anggap aja tujuan Anda itu jadi kayak mesin yang presisi. Tugasnya cuma satu, yaitu terus-menerus mengulang proses yang sama untuk ngumpulin sampel data yang besar. Biarkan profit itu terkumpul dengan sendirinya seiring waktu. Biar gampang, kita pakai contoh ya. Bayangin ada sebuah strategi trading. Strategi ini kalau dihitung-hitung, hit rate atau tingkat menangnya itu cuma 40%. Kedengarannya kayak jelek banget ya. Cuma 4 dari 10 kali benar. Eits, tunggu dulu. Disinilah keajaiban statistik mulai bermain. Dengan manajemen risiko yang benar, strategi 40% ini justru bisa sangat-sangat menguntungkan. Tapi, ada tapinya nih. Dalam jangka panjang, ada satu kepastian statistik yang mau nggak mau harus kita hadapi. Dan inilah kenyataan pahitnya. Dalam 1000 kali trading pakai strategi tadi, Anda itu hampir pasti bakal ngalamin yang namanya 5 kali rugi berturut-turut. Bahkan 10 kali rugi beruntun pun itu sangat mungkin terjadi. Dan ini penting banget. Ini bukan berarti strateginya rusak, sama sekali bukan. Ini murni matematika. Nah, pertanyaannya jadi begini. Kalau rentetan rugi itu udah pasti bakal datang, terus skill apa dong yang bisa bikin kita selamat melewati badai itu? Inilah teman-teman, yang benar-benar membedakan antara trader yang sukses sama yang ya gitu-gitu aja. Jawabannya, ya ini dia, konsistensi. Coba perhatikan baik-baik definisinya. Ini adalah keahlian, bukan sifat bawaan dari lahir, tapi sesuatu yang bisa dilatih, diasah, dan dikuasai. Intinya adalah soal eksekusi yang mekanis, dingin, dan nggak peduli sama sekali sama apa yang Anda pikirin, rasain, atau lihat dalam jangka pendek. Ujian sebenarnya buat seorang trader itu bukan pas lagi untung terus. Gampang itu. Ujian paling berat itu justru pas lagi di tengah-tengah drawdown. Pas lagi rugi beruntung, disitulah karakter dan skill Anda yang sebenarnya diuji habis-habisan. Pertanyaannya, simple, Anda bakal tetap pegang rencana? Atau Anda bakal goyah? Dan kondisi goyah inilah yang membawa kita ke mungkin pikiran paling berbahaya yang bisa muncul di kepala seorang trader. Pikiran yang bisa menghancurkan konsistensi dan menggagalkan semua usaha yang udah dibangun. Kedengaran familiar nggak? Tapi kan, masa sih kita cuek aja, nggak bertanggung jawab banget kalau kita nggak mikirin kemungkinan strateginya udah nggak works lagi, apalagi kita rugi terus. Nah, ini dia. Suara keraguan yang kedengarannya logis banget, rasional. Tentu aja kita harus waspada kan? Pertanyaan ini wajar banget. Tapi, di saat yang sama, ini adalah jebakan yang super halus. Dan inilah jebakannya. Pikiran yang kelihatannya bertanggung jawab itu justru itulah yang menjerumuskan Anda. Kenapa? Karena setiap kali Anda mulai ragu sama sistem pas lagi rugi, Anda itu sebenarnya lagi menekan tombol reset. Permainannya diulang dari nol.
Probabilitasnya nggak pernah dapat kesempatan buat bekerja. Anda udah kalah bahkan sebelum pertarungan benar-benar dimulai. Oke. Jadi solusinya gimana dong? Gimana caranya kita bisa bangun benteng mental yang kuat buat ngelawan keraguan ini dan tetap konsisten? Nah, sekarang kita bakal bahas gimana cara membangun keyakinan yang sekeras baja. Poin utamanya ini ya, keyakinan sejati itu bukan keyakinan buta. Percaya sama sistem Anda itu bukan datang dari angan-angan atau harapan semoga profit. Enggak. Kepercayaan itu lahir dari kerja keras, dari bukti, dan dari persiapan yang super matang. Ada 3 langkah praktis buat ngebangun fondasi keyakinan ini. Pertama, uji. Lakukan backtest gila-gilaan di data historis, lakukan forward test di real time, buktikan sendiri kalau strateginya emang beneran jalan. Kedua, latih. Latih terus eksekusinya sampai jadi kayak refleks, nggak perlu mikir lagi. Dan yang ketiga, ini yang paling berat. Terima. Terima dengan lapang dada kalau drawdown itu adalah bagian dari bisnis, biaya operasional, bukan tanda kegagalan. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Jadi, Anda mau jadi yang mana? Si pemikir jangka pendek yang kayak main mesin slot, terus-terusan narik tuas, berharap dapat jackpot, tapi akhirnya lebih sering rugi. Atau Anda mau jadi si pemikir jangka panjang, yang sabar ngikutin proses yang udah teruji selangkah demi selangkah, sampai akhirnya benar-benar dapat hasilnya. Pilihannya ada di tangan Anda. Coba yuk kita definisikan ulang tugas Anda sebagai seorang trader. Tugas Anda itu bukan buat menang di transaksi yang ada di depan mata sekarang. Lupakan itu. Tugas Anda cuma satu. Terus-menerus mengikuti aturan dengan eksekusi yang sempurna untuk mengumpulkan sampel transaksi yang besar dan berkualitas. Udah, itu aja. Biarkan statistik dan hukum bilangan besar yang ngurus sisanya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Coba lihat lagi proses trading Anda sekarang. Apakah fondasinya udah cukup kokoh buat nahan badai statistik yang kita tahu pasti akan datang? Atau jangan-jangan kapten di kapal Anda itu masih emosi jangka pendek? Jawaban jujur dari pertanyaan ini bakal menentukan kemana arah perjalanan trading Anda selanjutnya.